Kali ini kita bakal bongkar sebuah pandangan yang lagi viral banget dan jujur aja sangat kontroversial soal dunia kencan modern. Semuanya ini diambil dari buku The Rational Male. Dan dengerin deh, bahkan sumbernya sendiri ngasih peringatan kayak gini. Pesannya itu sengaja dibikin kayak tamparan realitas yang keras. Tapi katanya sih perlu, terutama buat para pria muda. Oke, biar gampang dicerna, kita udah bagi 12 hukum dari buku ini, plus tantangan di akhirnya. Jadi 6 bagian utama. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi, ide dasarnya tuh begini. Banyak banget pria di luar sana yang salah kaprah soal romansa. Nah, kerangka berpikir ini tujuannya buat ngebakar abis semua pemahaman keliru itu. Oke, kita masuk ke perangkat hukum yang pertama, dan ini langsung nyerang dua keyakinan paling umum soal cinta-cintaan. Hukum pertama, langsung nembak mitos belahan jiwa. Menurut pandangan ini, ide soal the one atau satu-satunya jodoh itu salah besar. Malah, secara kontroversial, mereka ngebandingin calon pasangan itu kayak produk produksi massal, bukan barang antik yang langka. Nah, ini nyambung ke hukum ke-10 yang disebut mitos wanita berkualitas. Intinya, buku ini bilang kalau kita nggak boleh nganggep pasangan kita itu pengecualian dari aturan-aturan biologis yang jadi dasar sifat wanita ini. Oke, kalau tadi katanya cita-cita romantis itu cuma mitos, terus apa dong yang ngatur ketertarikan menurut kerangka kerja ini? Hukum kedua, namanya titik asal mental. Ini intinya negasin kalau seorang pria itu harus jadi pusat di dunianya sendiri. Dia harus jadi matahari, bukan malah ngejadiin wanita sebagai pusat tata suryanya. Lanjut, hukum ketiga bilang kalau ketertarikan itu nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa didapetin cuma dengan jadi pria baik atau ngasih banyak bantuan. Katanya ini tuh respons biologis, nggak sadar terhadap maskulinitas dan dominasi. Hukum keempat fokus ke konsep hipergami. Pandangan ini bilang kalau ini bukan cacat moral, tapi lebih ke strategi bertahan hidup. Mereka ngasih analogi, ini tuh kayak kita milih kerja di perusahaan terbaik yang bisa kita dapat. Nah, dari sini kita masuk ke tema berikutnya yang gak kalah seru, dinamika kekuasaan dalam sebuah hubungan. Di hukum ke-6, disebutin kalau wanita itu cenderung bikin aturan buat pria beta atau para provider, tapi aturan yang sama bakal mereka langgar buat pria alpha, pria yang benar-benar bikin mereka tertarik. Beberapa hukum lainnya ngebangun di atas ide ini. Pertama, mereka menyarankan buat lebih merhatiin tindakan, bukan omongan. Kedua, jangan mau kejebak di friend zone atau jadi tempat curhat emosionalnya doang. Dan ketiga, pegang kendali dengan punya bingkai atau kerangka realitas sendiri dalam interaksi. Dan jangan terlalu bergantung secara emosional. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling kontroversial dari semua ini. Gimana nilai seorang pria dan wanita di pasar romantis katanya berubah seiring berjalannya waktu. Untuk ngejelasin ini, ada analogi yang belak-belakan banget. Yang jadi dasar hukum ke-12, mungkin yang paling bikin heboh. Jadi, menurut pandangan ini, waktu itu lebih berpihak ke pria. Kenapa? Karena nilai mereka dibangun lewat pencapaian, status, dan sumber daya. Sementara nilai wanita yang katanya terikat sama kesuburan dan masa muda, secara alami bakal menurun. Dan ini nyambung banget sama hukum ke-11 yang disebut beban kinerja. Intinya, seorang pria itu dicintai karena apa yang dia lakukan. Kemampuannya menyediakan, memimpin, melindungi. Jadi dia harus terus-menerus ngebuktiin nilainya. Kayak atlet yang harus menang terus. Oke, setelah ngejelasin semua hukum yang kedengarannya keras ini, sumbernya nggak berhenti di situ. Mereka ngasih sebuah call to action atau tantangan. Tujuan dari mode pratapa ini simple. Buat ngebuktiin ke diri sendiri kalau yang sebenarnya kamu butuhin itu fokus, bukan cinta atau validasi dari orang lain. Tantangannya, ini ngasih 7 tugas harian yang cukup ekstrem. Mulai dari sterilisasi visual, artinya puasa media sosial, sampai ngubah energi seksual jadi produktivitas. Intinya sih, ini soal ngilangin semua distraksi secara sistematis dan ngalihin semua energi buat ngejar tujuan pribadi. Jadi, kesimpulan dari semua ini menurut sumbernya adalah selama ini banyak pria udah main game tapi nggak tahu aturannya. Nah, tujuannya bukan buat jadi benci sama wanita, tapi buat ngerti permainan ini biar bisa fokus bangun nilai diri sendiri dan, berhenti kalah. Pada akhirnya, pandangan ini emang sangat memecah belah.
Pertanyaannya, jadi apakah ini dosis realitas yang emang diperluin para pria? Atau cuma pembenaran yang toksik untuk misogini? Jawabannya kami serahkan ke kalian.